video ini khususnya Ibu akan menjelaskan mengenai translasi dan refleksi. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Translasi dinyatakan oleh T, yaitu matriks dengan elemen AB, dengan A menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal pada sumbu X, dan B menyatakan jarak dan arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y. Nah, jika A-nya nanti bernilai negatif, maka arah perpindahannya ke kiri, kalau positif ke kanan. Sedangkan jika B-nya negatif, maka arah perpindahannya adalah ke bawah. Jika positif berarti ke atas. Untuk lebih paham, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Diketahui sebuah titik pada bidang koordinat, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Titik A ini akan ditranslasikan oleh T, yaitu matriks dengan elemen AB. Pertama, titik A kita geser sejauh A, yaitu ke kanan karena dia positif, sampai di X tambah A. Kemudian kita geser kembali sejauh B, yaitu ke atas karena dia positif, sampai di Y tambah B. Nah, jadi titik hasil translasinya adalah di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T, yaitu matriks dengan elemen AB, hasilnya adalah A aksen, yaitu dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Translasi titik A ini dapat juga kita tuliskan dengan pemetaan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T, yaitu matriks dengan elemen AB, hasilnya adalah A aksen, yaitu koordinatnya X aksen, Y aksen. Dengan X aksen adalah Y tambah A dan Y aksen adalah Y tambah B. Dengan menggunakan konsep matriks, maka translasi titik A dapat disusun sebagai berikut. Matriks hasil translasi yaitu matriks dengan elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks untuk koordinat titiknya, yaitu dengan elemen XY ditambahkan dengan matriks untuk translasinya, yaitu dengan elemen AB sama dengan matriks dengan elemen X tambah A, Y tambah B. Jadi ini adalah matriks hasil translasinya. Oke, agar lebih paham, Ibu akan lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, titik B dengan koordinat 6,1 ditranslasikan oleh T, yaitu matriks dengan elemen -25. Bayangan titik B adalah, maksud bayangan di sini adalah hasil translasinya. Baik, untuk penyelesaiannya yang pertama Ibu akan menjelaskan dengan cara pemetaan. Pemetaannya adalah rumusnya titik B yaitu X, Y ditranslasikan oleh T, yaitu matriks dengan elemen AB, hasilnya adalah B aksen, yaitu dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Jadi ini tinggal kita substitusikan saja. Pada soal titik B nya adalah 6,1, kemudian ditranslasikan oleh T. T nya adalah matriks dengan elemen -25. Jadi hasil translasinya adalah B aksen, yaitu X tambah A, X nya adalah 6 ditambahkan dengan A nya adalah -2, Y tambah B, Y nya adalah -1, B nya adalah 5. Jadi tinggal dioperasikan sehingga memperoleh hasil B aksen, koordinatnya 4,4. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu dengan konsep matriks dengan rumus sebagai berikut. Matriks hasil translasi yaitu X aksen, Y aksen, anggotanya sama dengan matriks dengan anggota XY, yaitu matriks
ditambah dengan matriks dengan anggota AB, yaitu untuk matriks translasinya. Tinggal kita substitusikan saja. Matriks dengan elemen X aksen Y aksen, yaitu matriks hasil translasinya. Kemudian koordinat titiknya kita ganti matriksnya, yaitu 6-1, ditambahkan dengan untuk AB-nya juga kita ganti, yaitu -2, 5. Sehingga tinggal kita tambahkan saja. 6 ditambah -2 hasilnya 4, -1 ditambah 5 hasilnya 4. Jadi matriks hasil translasinya adalah matriks dengan elemen 4, 4. Sehingga bayangan titik B-nya adalah B aksen, yaitu koordinatnya 4,4. Baik anak-anak, Ibu lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu bayangan dari garis G 2x dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0 oleh translasi T, yaitu matriks dengan elemen -3, 1 adalah. Jadi untuk contoh yang kedua adalah translasi sebuah garis. Kalau yang tadi kan translasi sebuah titik. Nah, untuk penyelesaiannya, karena ini translasi dari sebuah garis atau kurva seperti itu, langkah pertama adalah misalkan titik X, Y terletak pada garis G. Nah, hasil translasi titik X, Y oleh T adalah X aksen, Y aksen dengan rumus sebagai berikut. Matriks hasil translasi yaitu dengan elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks untuk koordinatnya yaitu dengan elemen XY ditambah dengan matriks untuk translasinya yaitu dengan elemen AB. Tinggal kita substitusikan. Titiknya tadi kita misalkan adalah XY, jadi tetap XY ditambahkan dengan matriks translasinya yaitu -3, 1 itu elemennya. Tinggal kita tambahkan X ditambah -3 adalah X -3, Y ditambah 1 tetap ditambah 1. Berdasarkan kesamaan matriks, sehingga kita peroleh sebagai berikut. Untuk baris yang pertama, perhatikan X aksen sama dengan X aksen sama dengan X dikurangi 3. Tinggal pindah ruas, X aksen ditambah 3 sama dengan X, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah X aksen ditambah 3. Kemudian baris yang kedua, Y aksen sama dengan Y tambah 1. Pindah ruas, sehingga Y aksen dikurangi 1 sama dengan Y, dan kita peroleh Y-nya adalah Y aksen dikurangi 1. Nah, setelah kita ketemu nilai X dan Y, substitusikan bentuk X dan Y yang kita peroleh tadi ke persamaan garis pada soal, yaitu persamaan garis G. 2x dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan X dan Y-nya. X-nya diganti dengan X aksen tambah 3, Y-nya diganti dengan Y aksen dikurangi 1, sesuai dengan bentuk X dan Y yang kita peroleh tadi. Kemudian kita operasikan. Pertama kita kalikan, sehingga diperoleh hasil 2x aksen ditambah 6 dikurangi 3, Y aksen ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 0. Kita jumlahkan atau operasikan yang bisa dioperasikan atau yang sejenis, sehingga diperoleh hasil 2x aksen dikurangi 3y aksen ditambah 14 sama dengan 0. Jadi bayangan dari garis G adalah 2x dikurangi 3y ditambah 14 sama dengan 0. Hasil yang tadi tinggal kalian hilangkan aksennya saja. Baik anak-anak, akan Ibu lanjutkan ke transformasi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Pencerminan atau refleksi ini biasanya terhadap garis tertentu yang bertindak sebagai cermin. Nah, pada refleksi atau pencerminan digunakan pendekatan koordinat. Adapun jenis-jenis refleksi atau pencerminan yang
sehingga hasil pencerminannya atau bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X, min Y. Nah, prinsip dari refleksi atau pencerminan ini adalah jarak titik A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Refleksi titik A dengan koordinat X, Y dapat dituliskan dengan pemetaan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil refleksinya atau bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X, min Y. Dengan menggunakan konsep matriks, refleksi titik A ini terhadap sumbu X dapat disusun sebagai berikut. Matriks hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks untuk koordinatnya yaitu dengan koordinat X, Y. Jadi hasil perkalian inilah yang merupakan bayangan dari titik A. Oke, untuk refleksi yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Titik A dengan koordinat X, Y akan direfleksikan terhadap sumbu Y sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat min X, Y. Nah, jarak titik A ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu Y dapat kita tuliskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga bayangannya atau hasil refleksinya adalah A aksen dengan koordinat min X, Y. Nah, dengan menggunakan konsep matriks, maka refleksi titik A ini terhadap sumbu Y dapat disusun sebagai berikut. Matriks hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks untuk titiknya yaitu matriks dengan elemen X, Y. Nah, hasil perkalian inilah yang merupakan hasil refleksi atau bayangan dari titik A. Kemudian untuk refleksi yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan gambar berikut. Pertama, kita buat garis Y sama dengan X. Nah, perhatikan titik A dengan koordinat X, Y akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat Y, X. Nah, jarak titik A ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan X ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X sehingga hasil pencerminannya atau bayangannya adalah A aksen dengan koordinat Y, X. Nah, dengan konsep matriks, refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan X ini dapat disusun sebagai berikut. Matriks hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks untuk koordinat titiknya yaitu matriks dengan elemen X, Y. Nah, hasil perkalian inilah yang merupakan hasil refleksi atau bayangan dari titik A. Nah, untuk refleksi yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Pertama, kalian buat garis Y sama dengan min X. Kemudian perhatikan titik A dengan koordinat X, Y. Titik A ini akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X sehingga bayangannya atau hasil refleksinya adalah A aksen dengan koordinat min Y, min X. Nah, hasil refleksi titik A terhadap
Matriks untuk hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan matriks untuk titiknya yaitu matriks dengan elemen X, Y. Hasil perkalian inilah yang merupakan bayangan dari titik A. Kemudian refleksi yang kelima yaitu refleksi terhadap titik asal yaitu titik O 0,0. Perhatikan gambar berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik asal yaitu titik O, sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat min X, min Y. Jadi jarak titik A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Refleksi titik A ini terhadap titik asal yaitu titik O 0,0 dapat kita tuliskan dengan pemetaan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap titik asal yaitu titik O sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat min X, min Y. Nah, dengan menggunakan konsep matriks, refleksi titik A terhadap titik asal ini dapat disusun sebagai berikut. Matriks hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks dengan elemen X, Y yaitu matriks untuk titiknya. Nah, hasil perkalian inilah yang merupakan bayangan atau hasil refleksi dari titik A. Kemudian ibu lanjutkan ke refleksi yang keenam yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan A. Perhatikan gambar berikut. Pertama kita buat garis X sama dengan A. Kemudian perhatikan titik A dengan koordinat X, Y yang akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 2A dikurangi X, Y. Jadi jarak A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Refleksi titik A terhadap garis X sama dengan A ini dapat kita tuliskan dengan pemetaan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 2A dikurangi X, Y. Dengan menggunakan konsep matriks, refleksi titik A terhadap garis X sama dengan A ini juga dapat disusun sebagai berikut. Matriks untuk hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks dengan elemen min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks dengan elemen X, Y ditambahkan dengan matriks dengan elemen 2A, 0. Nah, hasil operasi matriks inilah yang merupakan hasil refleksi atau bayangan dari titik A. Kemudian, untuk refleksi yang ketujuh adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Perhatikan gambar berikut. Pertama kita buat garis Y sama dengan B, kemudian perhatikan titik A dengan koordinat X, Y. Titik A akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X, 2B dikurangi Y. Jadi jarak titik A ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Nah, refleksi titik A ini terhadap garis Y sama dengan B dapat kita tuliskan dengan pemetaan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X, 2B dikurangi Y. Kemudian dengan menggunakan konsep matriks, refleksi titik A yaitu dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan B dapat disusun sebagai berikut. Matriks hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen, Y aksen
atau bayangan dari titik A. Nah, kemudian refleksi yang kedelapan adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dikalikan dengan alfa. Jadi pertama kita buat dulu garis Y sama dengan X kalikan alfa. Setelah itu perhatikan titik A dengan koordinat X, Y. Jadi titik A ini akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dikalikan alfa, sehingga bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana kita mencari X aksen, Y aksen? Nah, perhatikan refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan X dikalikan tan alfa ini dapat dituliskan dengan pemetaan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dikalikan tan alfa, sehingga hasilnya akan menjadi A aksen, yaitu dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, X aksen ini dapat dicari dengan rumus X dikalikan cos 2 alfa ditambahkan dengan Y dikalikan sin 2 alfa. Nah, kemudian Y aksennya dapat diperoleh dari X dikalikan sin 2 alfa dikurangi Y dikalikan dengan cos 2 alfa. Kemudian dengan menggunakan konsep matriks, refleksi ini dapat disusun sebagai berikut. Matriks untuk hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks dengan elemen cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, negatif cos 2 alfa dikalikan dengan matriks dengan elemen X, Y. Jadi hasil perkalian inilah yang merupakan hasil refleksi atau bayangan dari titik A. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, titik A dengan koordinat min 1,3 akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, menghasilkan titik berikutnya bayangannya adalah berapa. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian bisa menggunakan salah satu cara yang tadi dijelaskan. Yang pertama bisa dengan pemetaan atau bisa dengan menggunakan konsep matriks. Nah, untuk pemetaan, titik A akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, sehingga hasilnya adalah A aksen dengan koordinat 2A dikurangi X, Y. Nah, titik A pada soal itu adalah min 1,3, artinya X-nya adalah min 1, Y-nya adalah 3. Jadi tinggal kita substitusikan titiknya, kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan A. Nah, pada soal A-nya adalah 2. Jadi kita ganti A-nya adalah 2. Kemudian tinggal kita cari bayangannya, yaitu A aksen dengan koordinat 2A dikurangi X menjadi 2 kali 2 dikurangi 1, koma Y-nya adalah 3. Nah, tinggal kita operasikan saja sehingga memperoleh bayangan yaitu A aksen dengan koordinat 5,3. Nah, sedangkan dengan menggunakan konsep matriks dapat dengan cara rumus sebagai berikut, yaitu matriks hasil refleksi yaitu matriks dengan elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks dengan elemen 1001 dikalikan dengan matriks dengan elemen X, Y ditambahkan dengan matriks dengan elemen 2A 0. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja, yaitu untuk matriks yang elemennya X, Y. X-nya kita ganti dengan 1 dan Y-nya kita ganti 3. Kemudian 2A-nya, A-nya kita ganti dengan 2. Nah, kalau semuanya sudah disubstitusi angkanya, berarti tinggal dioperasikan saja. Jadi untuk yang pertama kita kalikan dulu matriksnya, sehingga perkalian dua buah matriks ini menghasilkan matriks dengan elemen 1, 3. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan dengan matriks dengan elemen 0, sehingga memperoleh hasil matriks dengan elemen 5, 3. Nah, jadi hasil refleksi titik A terhadap garis X sama dengan 2 adalah A aksen
kesamaan bayangan garis apabila garis tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi berbeda dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah refleksi untuk titik, sedangkan yang ini refleksi untuk garis atau kurva ya. Caranya seperti ini. Pertama, misalkan titik X, Y itu terletak pada garis K. Nah, hasil refleksi titik X, Y yang kita misalkan tadi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah X aksen, Y aksen dengan rumus sebagai berikut jadinya. Nah, matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan matriks dengan elemen XY. Itu rumusnya karena dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Kemudian tinggal kita kalikan dua buah matriks ini sehingga menghasilkan matriks dengan elemen min Y, min X. Berdasarkan kesamaan matriks diperoleh X aksennya sama dengan min Y untuk garis yang pertama ya. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1 sehingga diperoleh min X aksen sama dengan Y, jadi Y nya diperoleh min X aksen. Kemudian untuk baris yang kedua, Y aksen sama dengan min X, kita kalikan dengan negatif 1 sehingga diperoleh min Y aksen sama dengan X, jadi X nya adalah min Y aksen. Setelah kita ketemu nilai X dan Y nya, lalu substitusikan bentuk X dan Y yang kita peroleh tadi ke persamaan garis K, itu persamaan garis pada soal, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, sekarang kita substitusikan. Y tadi kita peroleh adalah negatif X aksen, kemudian X nya kita peroleh negatif Y aksen, jadi diganti atau disubstitusikan. Lalu disederhanakan menjadi min X aksen sama dengan min 2Y aksen ditambah 3. Lalu di sini akan ibu kalikan dengan negatif 1 sehingga kita peroleh hasil X aksen sama dengan 2Y aksen ditambah